minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa semua, wabil khusus pada para fan, para pemirsa yang setia mengikuti kajian-kajian spiritual dari saya. Untuk saat ini saya akan banyak membahas tentang belajar spiritual dari rumah, karena mengingat kondisi saat ini kita ini sedang di masa pandemi, kita harus menjaga jarak, terus banyak banget orang yang ingin silaturahmi ya bertemu saya di Lampung. Cuman saya banyak menolak karena memang kondisinya sekarang tidak memungkinkan, sehingga saya akan memberikan sebuah pengajaran yang sifatnya adalah kajian-kajian spiritual ringan dari jarak jauh. Kita cukup ngajinya dari rumah. Maka intinya ini adalah saya membuat podcast lah ya, membuat kajian-kajian. Tapi ini akan saya tampilkan hanya di channel Pak Den, bukan di channel VHS Studio atau channel yang lama yang saya isi video Singoluhur dan lain-lainnya. Jadi khusus untuk channel Pak Den ini, saya akan membuat kajian. Kajian ini saya tujukan wabil khusus lagi, selain secara umum adalah untuk Anda semua, wabil khusus lagi adalah kepada orang-orang yang ingin belajar. Belajar dalam artian bukan masalah belajar ilmu gaib gitu ya, bukan mempelajari hal-hal gaib seperti penarikan jin, terus membuka matanya, bukan itu. Intinya adalah ingin belajar menata kehidupan, ingin belajar memahami hakikat diri, ingin belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah dengan cara-cara dari motivasi-motivasi yang akan saya berikan. Jadi khusus, wabil khusus kepada mereka-mereka yang banyak sekali meminta amalan, ya, meminta amalan. Saya sudah memberikan sebuah amalan, ada dua jenis amalan. Yang pertama adalah amalan yang saya paketkan dengan tasbih ya. Jadi tasbih koka itu saya paketkan dengan amalannya. Ada dua jenis amalan, yaitu amalan puasa mutih, terus kemudian amalan dzikir untuk wiridnya. Yang kedua adalah ada amalan wirid harian yang sifatnya tidak perlu saya ijazahkan. Tapi kalau yang ada tasbihnya, ini adalah pesan saya kirim berikut ada ijazah amalannya. Yang kedua tadi adalah amalan wirid harian khusus. Ini tanpa ijazah karena wirid ini adalah wirid yang umum digunakan sehari-hari, yang simple, ringan, dan mudah sekali dibaca. Jadi nggak ada ijazahnya, yang bisa dibagikan, di-share secara publik. Untuk panduan wirid harian khusus bisa di-download di bio profil saya di Instagram saya Pak Den, silakan dicari, lihat di bio profil, itu bisa di-download di Google Drive. Nah, amalannya ada di situ. Nah, amalan yang saya berikan di situ ini adalah mencakup tentang bagaimana kita wirid atau berzikir menggunakan sesuatu yang selama ini tidak kita pakai. Jadi kalau selama ini wiridnya itu hanya membaca berdasarkan kalimah-kalimah tauhid, tahlil, tahmid, terus sholawat. Nah, itu bagaimana cara kita secara batiniahnya itu agar sambung dengan apa yang kita baca. Jadi wirid sholawatnya itu seperti apa, istighfarnya seperti apa, kalimat tauhidnya seperti apa, dan bagaimana hati kita untuk menyatukan agar bisa wirid itu bisa menjadi bagian dari dalam jiwa kita. Nah, di sini silakan di-download yang sifatnya umum ya, tidak ada ijazah, silakan diambil di bio profil saya, di-download di situ. Nanti dibaca-baca dulu ya, dibaca-baca bagaimana cara mengamalkannya. Nah, bagi orang yang sudah mencoba untuk mengamalkan wirid ini, saya tekankan lagi adalah jauhkan niat bahwa wirid ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kegoibiahan di luar daripada konteks untuk memahami sebuah spiritual kehakikatan. Jadi selama ini orang terpikat dengan video-video yang dulu-dulu lah ya, ketika saya masih Singomas di Singoluhur, itu orang terpikat karena masalah kehidupan jinnya gitu loh, masalah kehidupan jinnya, masalah terpesona dengan penampilan kami, terus kemudian takjub dengan dunia jin, sehingga orang banyak ke arah sini untuk mencari amalan, tujuannya ke situ gitu. Saya tidak ingin yang mengikuti amalan dari saya ini adalah untuk membuang jauh pikiran-pikiran yang sifatnya kegaiban arah situ. Kenapa? Bagi saya adalah mari kita berpikir logis.
kehidupan sehari-hari kita ini adalah kehidupan dohir, ada kehidupan batin. Yang kita hadapi itu banyak kehidupan dohirnya. Kita harus bekerja, mencari nafkah, harus istirahat, ngurus keluarga, ya, harus bersosialisasi di tengah masyarakat, harus bersosialisasi dengan sesama pekerja dan sebagainya. Setiap hari kita melakukan, yang kita hadapi adalah sesuatu yang nyata di depan mata kita, yang harus kita terpenuhi. Sehingga bagi saya adalah kita lebih bagaimana caranya menyikapi, menjalani kehidupan yang secara dohiriyah ini diimbangi dengan kegiatan batiniahnya, diimbangi dengan sebuah kegiatan spiritualnya. Agar bagaimana? Agar imbang dalam kehidupan itu, imbang. Dohirnya jalan, batiniahnya juga jalan. Nah, kenapa saya menekankan ke arah sini? Untuk tidak berpikir secara masalah ilmu gaib, ya, ilmu gaib yang dipahami secara orang sekarang ini adalah ilmu gaib itu nggak jauh-jauh dari, saya bilang 95% adalah kehidupan masalah jin yang dicari, ya, mediumisasi, pusaka, penampakan, terus energi ini, energi itu, kontemplasi, meraga sukma, paling hanya seputaran itu saja. Itu adalah paling banyak adalah dunia jin di situ. Nah, sekarang ini banyak orang terpesona, lebih suka nonton tontonan yang sifatnya adalah penampakan seperti, ya, masalah jin. Orang banyak begitu ingin, penasaran melihat bentuk daripada jin, setan, sehingga banyak sekali konten-konten yang sekarang beredar di masyarakat yang sangat jauh dari konten zaman dulu. Nggak ada konten-konten yang seperti sekarang. Sekarang ini konten sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengobati penasaran, orang-orang yang pingin tahu dunia gaib. Padahal dunia gaib itu tidak seperti apa yang dibayangkan, yang ditampilkan seperti itu. Dunia gaib itu tidak seperti itu. Dunia gaib itu sangat-sangat walaupun ada persamaan dengan dunia, tapi banyak sekali perbedaannya, perwujudan sebagainya. Dunia jin itu begitu kompleksnya, tidak semudah itu untuk menampilkan perwujudan yang sifatnya adalah yang kita lihat seperti sekarang ini. Tapi saya memaklumi namanya ini adalah sebuah hasanah entertainment, hiburan, terus kemudian karena orang penasaran banyak digunakan untuk membuat sebuah konten untuk menarik sehingga ada keuntungan di situ. Bagi saya tidak masalah, ya. Yang penting kita sendiri menyikapinya. Bagi kita bagaimana menyikapi tentang pemahaman gaib yang hanya sebatas tentang hal-hal dunia jin. Nah, berikutnya adalah kalau orang sudah begitu masuk terlalu dalam memahami tentang dunia jin, kegaiban dunia jin, maka akan banyak kita itu sebenarnya diputar-putar, ya, hanya kehidupan kita itu hanya sebatas dunia. Bahkan ibadah kita sebetulnya ibadahnya itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya rasa khusyuk, hilangnya kedekatan bahwa ibadah kita ini adalah lillahi ta'ala. Tapi karena sebuah ilmu, karena sebuah ingin pencapaian masalah kegoiban, karena ingin mengetahui dunia gaib seperti ini, kita melakukan wirid-wirid, melakukan sholat-sholat khusus. Sehingga tujuan lillahi ta'alanya menjadi hambar, menjadi hilang. Nah, jadi banyak orang yang berkutat, ya, maksudnya itu yang kesehariannya itu memahami tentang dunia jin, dunia gaib. Pada hakikatnya, pada dasarnya setiap hari sebetulnya dia itu banyak sekali diputar-putar oleh jin itu. Ya, walaupun tampilannya oke lah di sosmednya, tampilannya di YouTube-nya itu alim, ya, pakai sorban, pakai gamis misalkan, ya, tampilannya seperti kiai, seperti alim ulama. Itu maafnya ngomong di dunia yang sebenarnya kesehariannya itu Anda nggak tahu, gitu ya. Anda nggak tahu. Orang yang banyak berkutat di dunia jin, maafnya ngomong itu banyak sekali dibisiki oleh hal-hal yang sifatnya adalah penyelewengan dari dunia jin itu. Nah, sehingga saya dalam menjalani spiritual yang ada sedikit bersinggungan dengan masalah dunia jin itu, bagi saya itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menakjubkan, mempesonakan. Itu dunia itu bagi saya hal yang biasa aja gitu, Mas. Hanya beda dunia dari kita, bukan berarti mereka itu lebih hebat, lebih menakjubkan, enggak. Karena kita tidak terbiasa itulah maka merasa kita takjub dengan dunia mereka. Padahal kalau sudah terjun, itu saya bilang tadi, kita ada berputar-putar di dunia mereka. Bahkan kita nggak sadar kita itu malah dibuat bahasanya itu dibuat berjalan di tempat oleh para jin ini untuk mengeksplorasi mereka di situ. Bahkan kita akan lupa terhadap kegaiban diri kita sendiri. Nah, saya ingin di sini adalah berbagi, ya. Saya bukan mengajari Anda, bukan berarti saya menggurui Anda, enggak. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pola pikir, pemahaman, teoritas dari saya memahami tentang kegaiban selain daripada kegaiban dunia jin. Karena bagi saya dunia jin, dunia gaib yang kita pahami hanya sebatas dunia mereka itu adalah dunia yang paling
sangat cetek, gitu ya, sangat cetek. Ada dunia gaib yang begitu luas, bahkan tidak terjangkau, ada dalam diri kita, ya, ada di dalam diri kita sebetulnya. Nah, sebetulnya yang ada dalam diri kita inilah yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan dohir, mempengaruhi kehidupan akhirat kita nantinya. Jadi, saya hanya ingin untuk Anda yang mengamalkan wirid, baik itu yang dari tasbih ataupun yang non barengan dengan pakai tasbih, fokuslah kepada satu hal, yaitu adalah menggembleng diri untuk mencari ketenangan jiwa. Ya, carilah ketenangan jiwa. Karena apa? Janji Allah adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Ya, hai jiwa-jiwa yang tenang. Allah hanya akan memanggil orang yang jiwanya sudah tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ini akan sangat luas maknanya. Ketika jiwa seseorang ini sudah tenang, jiwanya itu adalah tidak lagi dicekoki oleh hawa-hawa nafsu, oleh akal-akal atau pikiran-pikiran yang kotor, insya Allah akan mudah sekali mendapatkan ilham. Nah, yang akan kuncinya adalah di ilham itu. Ilham ini nanti larinya akan bisa menjadi sebuah ilmu di dalamnya, sehingga kita akan mampu menyerap. Ibaratnya kaca, ya, jiwa kita itu kalau sudah dibersihkan dari debu-debu, kacanya itu begitu bersih, maka akan mudah menyerap bayangan-bayangan. Bayangan siapa? Bayangan yang diberikan oleh Allah. Ya, dari ilmu-ilmu yang diberikan Allah ke dalam diri kita. Termasuk di situ adalah nanti ada pemahaman tentang masalah gaib dunia jin. Jadi nggak usah fokus lagi masalah memahami jin, nggak usah fokus ke situ. Fokuskan kepada ketenangan jiwa. Ya. Nafsul mutmainnahnya adalah dibersihkan dulu, ya, agar menjadi mutmainnah atau di jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Jadi yang dipanggil jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa ini bisa digapai dari banyak jalan lah ya. Salah satunya adalah tarekat, ya, bertarekat. Tarekat di sini banyak mungkin orang-orang yang ahli dalam tarekat, tasawuf, sufi dan sebagainya ada pandang. Karena kita bukan orang-orang tarekat, maka kita mengamalkan yang sifatnya mencontoh, mengambil ibroh dari orang-orang tarekat di sini. Karena di dalam dunia tarekat itu ada gemblengan yang luar biasa. Ada gemblengan yang luar biasa untuk menggembleng diri kita itu untuk menjadi jiwanya yang tenang, jiwanya yang bersih, jiwanya yang mudah sekali menyerap bayangan-bayangan yang diberikan Allah. Bayangan itu maksudnya adalah bayangan itu manifestasi dari sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik itu ilmu, ya, baik itu kehusuan, ya, baik itu adalah ketenangan dalam setiap menghadapi masalah. Sehingga ketika sudah ketenangan ini kita dapatkan dalam diri kita, maka menghadapi dunia dohir itu insya Allah jadi santai. Ya, karena dunia dohir yang bilang tadi itulah dunia yang paling banyak kita hadapi. Nyari rizki, ada utang, ada angsuran, belum lagi masalah keluarga, masalah istri, masalah anak, itu yang kita hadapi setiap hari yang ada di depan mata kita. Bukan lagi dunia jin, bukan lagi halal gaib yang ini. Nah, maksud saya, bagaimana cara menghadapi dunia dohir ini menggunakan batiniah kita agar agar dohir kita juga menjadi tenang. Ketika batinnya sudah tenang, dohirnya ikut tenang, pola pikirnya tenang, jiwanya tenang, menghadapi kehidupan santai, ibadahnya menjadi khusyuk. Nah, ini yang akan kita cari. Jadi fokuskan kepada ketenangan jiwa dulu. Nggak usah lagi berpikir tentang pemahaman gaib, membuka mata batin, nggak usah, ya. Karena selama ini saya dalam menapaki spiritual ini dulu begitu menggebu-gebu memahami tentang dunia gaib, tentang dunia jin, tentang ilmu ini, ilmu itu, banyak saya merasa terselewengkan dalam kehidupan saya. Saya seolah-olah benar dalam menjalani hidup, tapi ternyata saya salah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dari mempelajari ilmu-ilmu gaib itu. Bahkan ilmu gaibnya itu, walaupun itu adalah sebuah amalan dari Al-Quran sekalipun. Kenapa? Karena di tengah jalan mempelajari ilmu gaib itu akan bersinggungan dengan setan. Setan inilah yang akan mengganggu kita. Tidak ada ceritanya orang yang tidak melakukan amalan dunia gaib itu tidak diganggu, itu nggak ada ceritanya. Bahkan kita untuk mengamalkan wirid ketenangan jiwa pun nanti akan diganggu oleh para jin dan setan di tengahnya gitu. Apalagi benar-benar kita memang ingin mengetahui dunia mereka, pasti akan bersinggungan dengan mereka. Jadi jangan melulu melihat ilmu-ilmu seperti itu hanya sebatas tipis, yaitu hanya dunia jin. Ya, terpesona oleh mereka, terpesona oleh ilmu-ilmu pemahaman itu bagi saya, kita nanti nggak akan bisa maju, nggak akan bisa naik tingkat kepada ketenangan jiwa. Ya, jiwa kita malah nggak jadi tenang. Baik,
untuk memahami, untuk menjadi dasar Anda untuk mengamalkan wirid yang saya berikan itu, saya tambahkan pemahaman-pemahaman agar nanti wiridnya itu bisa menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi ketika melakukan wirid, melakukan amalan, puasa dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih tenang karena ada pemahaman-pemahaman ini. Ini sangat bagi saya sangat diperlukan agar kita itu bisa nanti memahami diri sendiri dulu. Pahami dulu diri sendiri. Saya ini siapa? Saya itu bagaimana? Saya harus seperti apa? Nah, kita awal dari tentang diri kita, yaitu kita adalah manusia. Ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Begitu mulianya kita ini hanya makhluk yang paling dimuliakan menjadi khalifah di muka bumi. Tidak pernah diberikan oleh yang lain kecuali oleh Allah memberikan kepada kita. Berarti kita itu begitu dimuliakan. Tapi ketika kita sudah di atas dunia, ternyata kita itu bukan lagi memuliakan diri sendiri. Kita dimuliakan Allah dengan jadi khalifah, malah kita tidak memuliakan diri sendiri. Manusia ini terdiri dari dua entitas ya. Ada namanya jisim, ada namanya jiwa. Apa itu jisim? Jisim ini adalah fisik, materi bentuknya ya. Kita punya mata, telinga, hidung, kulit dan semuanya yang nampak oleh indera kita, yang dirasa oleh indera, ini adalah jisim namanya, bentuk materi. Secara gampangnya namanya bentuk dohir. Ini adalah dohir atau jasmani. Terus yang kedua adalah bentuk yang rohaniah. Kita menyebutnya dengan istilah jiwa. Walaupun memahami jiwa ini banyak sekali pemahaman-pemahaman. Setiap orang akan beda pemahamannya, tapi intinya satu. Jiwa di sini bisa nafsu, bisa akal, ya bisa ruh. Tapi jiwa lebih banyak ke arah ruh sebetulnya pemahamannya. Nah, karena di sini banyak pemahaman yang berbeda-beda memahami tentang ruh, nafsu, akal, maka saya jadikan satu saja. Ruhaniyah ini adalah jiwa. Jiwa ini di dalamnya adalah nafs, roh, dan akal. Nah, ada nafs, ada roh, ada akal. Roh itu adalah sebagai pancer dalam diri kita. Ruh atau nyawa itu adalah pancernya. Pancer itu berarti titik utamanya dalam diri kita itu adalah ruh. Ya. Lalu ada nafs, lalu ada akal. Nafsu dan akal ini digunakan untuk menggerakkan jisim, menggerakkan jasad kita. Nah, saya kembali ke awal dulu. Ketika Allah dulu pertama menciptakan akal dan nafsu sebelum dimasukkan ke dalam manusia, ke dalam jisim manusia, akal itu ditanya oleh Allah, man anta, man ana. Siapa? Apa saya? Ini akal. Ya. Akal ternyata punya kehidupan sendiri. Ya, akal ini makhluk ciptaan Allah sebelum dimasukkan ke dalam Adam dan nanti akan dimasukkan lagi kepada anak turun Adam. Akal ditanya, man anta, man ana. Siapa? Siapa kamu? Siapa saya? Lalu kemudian akal berbicara, anta Rabbi, anna ya Habib. Engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah penciptaku, sedang aku adalah hambamu. Akal tunduk. Akal menyadari bahwasanya akal ini adalah makhluk yang dia menyatakan bahwa Allah ini Rabb, sedangkan dia hamba. Akhirnya apa? Akal siap dimasukkan. Karena apa? Karena akal ini menyatakan bahwa dia hamba. Lalu kemudian dipanggil nafs. Nafsu begitu banyak. Nafsu intinya satu, nafs ya. Nafsu itu ditanya, man anta, man ana. Nah, agak berbeda nafsu ini dengan akal. Nafsu berbicara, anta ya anta, ana ya ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ditanya lagi, man anta, man ana. Siapa engkau? Siapa aku? Sampai 3 kali tanya seperti itu, nafsu tetap bersikuku bahwa kamu ya kamu, aku ya aku gitu loh. Jadi berbeda dengan akal. Sehingga Allah menggembleng nafsu itu. Menurut riwayat, nafs ini dimasukkan ke neraka yang disebut dengan neraka lapar. Dalam kurang lebih 30 hari, dalam hitungan kita, ternyata nafs ini tidak mampu. Ya, dimasukkan ke dalam neraka, ini neraka lapar, dia tidak mampu menahannya. Sehingga nafs ini menyerah. Sehingga ketika nafs ini diangkat dari neraka itu ditanya, man anta, man ana, baru dia menjawab, anta ya Rabb, ana ya Habib. Engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Sehingga nafs ini sudah siap dimasukkan ke jasad Adam, kemudian dimasukkan ke jasad anak turunnya. Sehingga ruh, sifat ruh ini adalah sifat ruh ini adalah netral. Allah menciptakan ruh netral. Kemudian dimasukkan ke jasad, ke dalam jisim kita bersamaan dengan nafs berdasarkan dengan akal. Ya. Jadi
ruh sebagai pancernya, nafs, terus kemudian ini ada akal. Akal ini adalah untuk berpikir, mengolah, menjalankan. Bagaimana cara menjalankan jisim ini sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan sunatullahnya seperti apa. Maka akal itu diberi kemampuan, diberikan sebuah pelajaran Allah yang disebut dengan insting. Kemudian akal pun akan bisa bertambah kemampuannya seiring dengan kita mempelajari alam semesta. Akhirnya akal ini bisa menambah kemampuannya. Nah, sedangkan nafs dimasukkan ke dalam diri kita, ini dalam bentuk sebuah keinginan. Ya, keinginan. Keinginan ini ada keinginan baik, ada keinginan buruk. Yang nantinya nafs ini akan memiliki kepentingan sendiri. Akal punya kepentingan sendiri, nafs juga punya kepentingan sendiri. Sehingga di sini bisa dibilang gampangnya kita dalam mengambil kesimpulannya bahwa akal itu untuk berpikir, untuk menjalankan sebuah perintah, sedangkan nafs itu nanti untuk mempertimbangkan. Akal ada di otak, nafs ada di hati. Jadi ketika kita berpikir, nanti hati kita yang ada nafsnya ini adalah untuk mempertimbangkan. Lalu ruh inilah yang menghakimi. Ruh yang akan menghakimi nanti. Apakah yang dipikirkan akal ketika dipertimbangkan oleh nafs kita, apakah ruh ini akan menjalankan perintah ini? Jadi nafs itu sangat penting dalam diri kita. Tanpa adanya nafs, kita mungkin tidak bisa hidup. Kita itu makan, kita minum, kita ingin bahagia, kita ingin memiliki rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa segala rasa, itu adalah adanya nafs. Tapi nafs juga bisa berbalik, maksudnya itu adalah bisa melakukan perbuatan yang keliru. Ada amarah, ya, terus ada iri, ada dengki dan sebagainya. Itu adalah salah satu hawa-hawa yang merusak nantinya. Terus kemudian akal ini tidak berpikir masalah benar atau salah. Akal itu pokoknya ya melakukan, bagi akal ini ya begini caranya. Tapi nanti nafs akan mempertimbangkan ini benar atau salah gitu loh. Sehingga roh nanti akan memutuskan apakah ini dikerjakan atau tidak. Maksudnya begini contohnya. Misalnya nih ya, misalnya Anda ini di suatu keadaan yang dingin gitu ya, maksudnya cuacanya dingin. Terus kemudian untuk menghangatkan badan itu ada alkohol, ada minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini bisa menghangatkan badan. Lalu akal berpikir, ya udah minum aja minuman itu loh untuk menghangatkan badan, ya. Biar nggak dingin, hangatin badan pakai itu minum alkohol. Lalu berbicara hati, jangan. Kamu kan orang Islam gitu loh. Kamu kan orang Islam. Kamu ini loh ada hukumnya tentang khamr, ada hukumnya tentang minuman keras, ada hukumnya alkohol, yaitu haram hukumnya. Lalu akal bilang, enggak kan ini kan sedikit gitu loh. Jadi antara akal dengan hati itu kadang saling bertentangan dalam berpikir. Itu terjadi perdebatan antara akal. Yang di sini sebetulnya kita sebenarnya mengalami, paham loh, sebenarnya akal dengan hati itu sering berdebat gitu loh. Jadi akal bilang, udah nggak apa-apa, ini kan kondisinya dingin, ini kan kondisinya lagi bukan untuk mabuk-mabukan. Kata hati, udah itu kan tetap haram bagaimana? Terus kata enggak, sedikit aja. Nanti kalaupun dosa ya istighfar juga udah selesai gitu loh. Nah, roh yang di tengah ini mau memutuskan yang mana agar, sedangkan jasad ini diam. Jasad ini akan bergerak ketika nanti ruh itu mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika terjadi perdebatan antara akal dengan nafs di hati ini, lalu ada pihak ketiga, ada sesuatu ketiga yang akan menjadi pemanas di situ. Siapa? Yaitu bisikan-bisikan setan. Bisikan setan muncul dari beberapa hal. Pertama, itu adalah dari korin. Ya, korin itu adalah jin yang mendampingi manusia yang sifatnya membisikkan hal-hal yang buruk. Korin akan membantu untuk ke arah kesesatan. Jadi kata korin, udah ikutin aja kata akal lo, nggak apa-apa, nanti kalau dosa istighfar juga nanti selesai, Allah Maha Pengampun. Nah, korin ini juga dibantu lagi dengan para jin yang membisikin ya. Setiap hari itu sebetulnya kita itu diikuti para jin. Selain ada korin dalam tubuh kita yang selalu membisikkan hal yang buruk, ada juga jin-jin lain yang ikut membisik. Itu yang disebut bisikan-bisikan dari para jin dan korin ini adalah kita menyebut dengan istilah setan. Belum lagi adalah bisikan dari diri sendiri tadi ya, dari nafsu kita sendiri. Jadi ketika akal berdebat dengan nafs, dengan
otak kita berdebat dengan hati kita, maka ada pihak ketiga yaitu para setan yang ingin membantu. Bantunya itu bukan bantu yang baik, tapi mengajak untuk hal yang buruk agar kita terselewengkan. Lalu di situ roh kita itu berpikir, mana yang mau diambil keputusannya? Apakah mengambil keputusan minum saja karena ini dingin dengan alasan kan ini sedikit, nggak apa-apa, nanti kalau dosa juga kita istighfar ke Allah diampuni. Atau milih, jangan, apapun bentuknya ini adalah haram. Ya, ini adalah haram. Siapa tahu ketika pas minum nanti kita dicabut nyawanya, kita dalam bentuk masih dalam kondisi adalah haram, bermaksiat. Nah, ruh kita tinggal mengambil kesimpulan yang mana. Kalau semakin kuat kita membela akal, maka kita akan minum itu. Tapi kalau kita mengikuti nafsu dasarnya, yaitu pemahaman bahwa nafsu dasar kita sudah diberi pemahaman agama. Harusnya sudah ada pemahaman agama dulu bahwa akal pernah diberi pelajaran bahwa homer itu adalah haram. Akhirnya dalam hati menyimpulkan, oh ya, homer itu haram. Maka kan dipegang teguh bahwa ini adalah hukum haram. Tapi akal masih bisa mengotak-atik hukum itu. Keputusan berada di tangan kita. Apabila ruh kita menyatakan, ya udah minum, maka jasad akan bergerak mengambil minuman itu dan kita minum dan memasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi jasad ini sifatnya diam. Ruh akan menggerakkan. Kalau kata ngikuti akal ya terjadinya begini, ngikuti nafsu ya terjadinya begini. Dan di antara akal dengan nafsu itu tadi ada setan yang selalu membisiki di sekeliling kita setiap hari, setiap detik, setiap saat. Nah, ini adalah salah satu mungkin yang jadi pertanyaan bahwasanya kenapa sih kita itu sulit sekali itu menyelaraskan antara akal dengan hati, terutama adalah ketika kita sedang sholat. Ketika sedang sholat, Allahu Akbar, suruh khusyuk, awalnya khusyuk, nanti di tengah jalan akal menjadi liar. Karena akal ini punya kehidupan sendiri. Akal ini punya kehidupan sendiri. Kita itu sudah berusaha sholat itu adalah khusyuk, tapi nanti tiba-tiba itu akal itu membuat sebuah gambaran-gambaran sendiri. Bahkan yang menjengkelkan lagi, kadang akal itu mengingat sesuatu itu yang sudah dilupakan itu loh. Ketika lagi sholat, contoh nih ya. Contoh ini adalah kita ini tadi naruh kunci motor atau naruh HP, lupa di mana. Oh, HP lupa di mana, kunci motor di mana. Terus kita bawa, oh ini udah asal lah, udahlah tinggal dulu sholat. Ketika sholat itu Allahu Akbar, kita lagi baca khusyuk, tiba-tiba terlintas, oh iya ya, tadi saya itu bawa kunci masuk ke sana, tak taruh di kantong jaket, dan sampai muncul tiba-tiba yang tadinya kita memaksa untuk mengingat nggak ingat, tapi ketika sholat ingat. Di sini adalah akal itu kadang liar, dan ditambah lagi dengan bisikan setan. Jadi tambah liar akalnya. Nah, akhirnya apa? Jiwa sebetulnya sudah ingin khusyuk, tapi akal yang paling banyak ketika kita sholat ibadah itu akal yang paling banyak mengganggu. Yang ditambah tadi dengan bisikan-bisikan setan, yaitu korin kita sendiri dan jin-jin dari kalangan jin lain yang memiliki sifat setan itu tadi. Nah, akal ini lihat, akal ini tidak pernah istirahat. Nafsu tidak pernah istirahat, ruh kita tidak pernah istirahat. Yang istirahat adalah jisim kita, yaitu jasad kita. Kapan? Tidur. Anda saat tidur, saat tidur itu yang istirahat jisimnya loh, yang istirahat adalah fisiknya, dohirnya. Sedangkan yang tiga ini, jiwa kita tuh nggak pernah tidur, ruh kita itu nggak tidur, ya, akal nggak tidur, terus kemudian nafsu nggak tidur. Bahkan ketika kita mau tidur saja, akal masih ngawur. Kita loh udah niat tidur, kita geletak, sudah tidur baca doa bismillah kalau mau bismillah ya amut, ya bismillah kalau mau bismillah amut, udah di doa terus tambahin ayat kursi Allahu la ilaha illallah dan sebagainya, mau doa kepada Allah, tidur, mata masih tak merem. Akal ini tahu-tahu ada saja memori-memori yang muncul di dalam pikiran kita. Padahal kita berusaha untuk tidur, melupakan ini, mengistirahatkan, tapi akal muncul, nggak usah kita minta. Jadi di sholat saja kita diganggu oleh pikiran kita, akal-akal yang punya kehidupan sendiri. Mau tidur saja masih diganggu. Bahkan sudah tidur saja kadang akal masih, ya, pikiran itu masih mengganggu, masih ngikut ke dalam tidur kita. Lewat apa? Lewat mimpi. Walaupun tidak semuanya mimpi itu adalah perkara akal, ada mimpi itu memang datangnya dari Allah, ruh kita yang berjalan, ya. Untuk nanti pembahasan masalah mimpi ruh itu mungkin nanti akan saya jelaskan, kajiannya berbeda. Jadi dalam tidur pun akal itu masih mengganggu tidur kita, yaitu dengan cara mimpi-mimpi sampah, ya. Yang lebih fatal lagi adalah
kadang dipancing dengan mimpi-mimpi yang jorok, pikiran-pikiran jorok, lagi tidurnya pikiran jorok, masih diganggu seperti itu. Nah, ruh kita ini sebetulnya ya, di dalam tubuh kita ini selalu diberi kebimbangan oleh dua keputusan, yaitu akal dan nafsu itu tadi. Nah, ini mungkin bagi orang yang kok kenapa sih saya sulit sekali untuk sholat khusyuk. Memang sholat khusyuk itu sangat sulit, dicapai itu sangat sulit ya. Walaupun sulit, tapi kita tetap harus berusaha. Bagaimana? Yaitu sholatnya orang awam, bagi seperti kita ini, wabil khusus saya sendiri ya, sebagai orang awam, kalau sholat itu khusyuknya itu hanya sebatas, saya ingat ke Allah, saya mencoba ke Allah, ketika di tengah jalan, pikiran muncul dengan sendirinya, saya berusaha balik lagi ke sholat kita, mengingat sholat, nanti pikiran itu muncul, kembali lagi ke sholat itu lagi. Jadi ketika sholat itu saya sebenarnya berperang dengan akal yang punya kehidupan sendiri, itu berperang, gitu loh. Satu-satunya jalan agar kita itu bisa khusyuk dalam ibadah, itu hanya satu, yaitu mahabbah. Ada rasa mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan dalam diri kita. Kecintaan dalam diri kita inilah yang akan memunculkan sebuah fokus konsentrasi antara akal dengan hati itu terfokus kepada satu tujuan. Adanya muncul rasa mahabbah, yaitu kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasul. Wabil khusus adalah ketika kita ibadah, adalah kecintaan itu muncul karena kita ingin menghadap Allah. Cinta kita kepada Allah menghasilkan sebuah keselarasan akal dan keselarasan hati, keselarasan ruh. Tiga-tiga jiwa kita ini menjadi dekat kepada Allah karena mahabbah. Cuman untuk mengembangkan mahabbah ini sulit, karena mahabbah itu kalau nggak dapat rahmat dari Allah itu juga susah. Contohnya begini, saya membuat sebuah logika. Anda mungkin pernah memiliki mahabbah kepada lawan jenis. Anda cowok mungkin pernah jatuh cinta ke cewek, atau cewek cinta ke cowok. Cowok itu banyak, cewek belum tentu senang semua sih jatuh cinta. Atau cowok lihat cewek belum tentu, walaupun cantik belum tentu jatuh cinta. Mahabbah ini adalah suatu misteri. Tiba-tiba saja kita itu menyukai seseorang tanpa asbab, tanpa dipahami, tanpa diketahui. Kok saya jadi suka sih dengan itu? Apa yang buat suka misalkan? Kalau mungkin kata temannya, alah cantik aja enggak gitu loh. Ya enggak tahu gitu loh. Dia itu loh enggak cantik, kenapa kamu suka? Atau oh dia itu loh enggak ganteng-ganteng amat, biasa, kenapa? Nah ini, mahabbah itu adalah sesuatu yang sangat misteri. Enggak bisa dibahas. Kalau secara ilmu dohir lah ya, bahwa cinta itu karena hormon ini dan sebagainya. Kita berbicara tentang rohani ya. Ketika kita sudah muncul rasa mahabbah kepada seseorang, bayangkan pikiran kita itu pasti mikirin ke situ terus. Kita berusaha untuk melupakan, mau makan inget dia gitu loh ya. Mau minum inget dia, mau tidur inget dia, mau ngapa-ngapain inget. Bahkan seolah-olah bayangan dia itu ada selalu dalam di otak kita. Bahkan hati ini begitu rindunya luar biasa, menggebu-gebu. Bahkan muncul rasa kebingungan dalam diri kita sendiri. Jadi kadang itu tuh bingung, kenapa saya suka dengan dia? Kenapa saya jatuh cinta kepada mahabbah yang menghubung? Akhirnya apa? Itu tadi, pikiran dengan hatinya fokus terus ke dia. Nah, ini banyak sekali juga terjadi dalam dunia dohir kita, bahwa kita itu ada kebingungan dengan rasa kita kepada orang lain. Sebetulnya siapa yang merasa di situ? Ini tadi, mahabbah itu ada sebuah misteri. Nah, bagaimana seandainya contoh dari logika saya tadi, bahwasanya kita bisa cinta yang membingungkan kepada seseorang, sekarang orang itu kita ganti cinta kepada Allah, gitu loh. Bisa nggak kita tuh cinta kepada Allah, mahabbah yang luar biasa kepada Allah? Ini sulit dicapai, sulit. Nah, dari mana muncul rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah kita ini kadang secara tidak sengaja adalah bisa dari rahmat dari Allah, bisa pula itu karena kita melihat keagungan Allah, terus kemudian terperanjat, terpesona dengan Allah, muncul jatuh cinta. Atau lagi karena kita mengalami masalah yang berat, kita terpuruk dalam kehidupan kita, terus baru di situ akan diingatkan oleh Allah, baru muncul mahabbah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, tidak ada sebuah cara yang khusus bahwa kita harus bisa mahabbah ke Allah, itu enggak. Kita harus mencarinya mahabbah ke Allah. Nah, tapi untuk menjadi mahabbah ke Allah itu adalah tadi kesadaran, menyadari hakikat kita ini siapa, hakikat diri kita siapa. Ini tadi saya ingin mengajarkan siapa sih sebetulnya diri kita. Manusia ada jisim, ada jiwa dan sebagainya. Untuk kembali ke belakang untuk menyadari kita ini siapa. Nanti di situ kita untuk mencoba membangkitkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ada rasa mahabbah itu, ya sholatnya jadi khusyuk. Ya.
Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memiliki mahabbah yang luar biasa ke Rasulullah, sehingga ketika dia mau masuk kamar mandi saja, itu terbayang Rasul sampai dia itu malu seolah-olah dilihat oleh Rasulullah. Dia mau kemana-mana merasa seolah-olah dilihat oleh Rasulullah. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah. Ini mahabbah yang membingungkan. Kenapa saya harus berpikir seperti ini? Kenapa harus memikirkan ini? Itu tadi namanya mahabbah yang misterinya sangat luar biasa. Kita sendiri kadang tidak memahami mahabbah kita kepada sesama manusia, kepada lawan jenis, apalagi kita memahami mahabbah ke Allah. Tapi orang kalau sudah bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah muncul rasa mahabbahnya, ibadah itu entengnya luar biasa. Ini para nabi, terutama yang pertama adalah para nabi, para rasul, itu mahabbahnya luar biasa karena akhirnya menjalankan perintah itu bukan lagi sebuah kewajiban, ya. Namanya orang cinta, namanya lagi orang sudah jatuh cinta. Ini bukan lagi masalah sebuah kewajiban. Namanya cinta itu sudah menjadi bukan nggak ada istilahnya yang berat kalau namanya sudah cinta. Nah, jadi mahabbah kepada Allah itu adalah dituntut oleh sebuah kesadaran. Ya, oleh kesadaran. Kalau sudah ada mahabbah, maka ada robitoh. Apa itu robitoh? Ikatan. Robitoh itu adalah ikatan yang kuat. Ya. Kalau dalam ilmu tarekoh, dalam tarekoh, robitoh itu adalah hubungan erat antara guru dengan murid, antara mursyid dengan santrinya. Itu robitoh. Tapi yang saya maksud robitoh di sini adalah ikatan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan dari mana? Ikatan ruhaniyahnya. Jadi kalau sudah ada mahabbah muncul, terjadi sebuah ikatan, namanya sudah terikat. Itu ibaratnya kita itu pacaran sudah begitu jatuh cinta luar biasa, diikat oleh sebuah perkawinan, akhirnya menjadi sebuah satu kesatuan dalam rumah tangga. Kita menyebutnya sebuah perkawinan, ikatan perkawinan yang suci. Jadi kalau sudah ada muhul mahabbah dan menjalankan mahabbah ini tanpa syarat kepada Allah, akhirnya adalah muncul robitoh, sebuah ikatan. Akhirnya apa sih? Menjalankan semua ibadah itu begitu khusyuk, begitu mudahnya. Ini secara teorinya. Kalau ditanya, lah Pak Den bisa enggak? Ya saya juga ingin belajar ke situ. Kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu bukan dalam ucapan. Kalau sudah cinta kepada Allah itu bisa dilihat dari perbuatannya, dilihat dari akhlaknya, dari tutur katanya. Semua kecintaan kepada Allah itu bisa dilihat gerak-geriknya. Kita tidak bisa melihat, oh dia itu cinta kepada Allah dari sholat, dia sholatnya rajin. Belum tentu orang itu cinta kepada Allah, itu belum tentu. Jadi melihat kecintaan manusia kepada Allah itu tidak bisa dilihat secara fisikal enggak. Oh dia pakaiannya itu seperti alim ulama, ya. Kalau ceramah pintar, kalau ngaji pintar, ya. Itu belum tentu bahwa itu dia punya mahabbah ke Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Orang yang bermahabbah itu hanya bisa dilihat ciri-cirinya secara gampang dari fisiknya. Yaitu bagaimana? Nggak usah jauh-jauh untuk memahami mahabbah itu benar-benar muncul dalam diri seorang, itu adalah kita sandarkan kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu kehidupannya sudah hampir mendekati seperti Rasulullah, insya Allah mahabbahnya kelihatan. Karena contoh mahabbah yang sebenarnya di dunia ini, ya mahabbahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia maksum gitu loh. Karena Rasul itu kekasih Allah. Namanya kekasih pasti ada mahabbah, ada ikatan cinta. Jadi kalau kita melihat seseorang itu jangan dilihat dari pakaiannya, jangan dilihat dari dia pinter ilmu, dia ngajinya di mana sampai tinggi, jangan lihat dari situ, lihat dari kehidupannya. Belum tentu, maafnya ngomong, orang itu yang kelihatannya alah pakaiannya biasa-biasa aja, terus kerjaannya ya biasa, enggak keren juga enggak, tapi ibadahnya dia rajin, ya. Ibadahnya kadang disembunyikan agar orang nggak lihat. Itu bisa jadi dia punya mahabbah. Jadi orang yang begitu dilihat alim dari segi fisiknya, itu belum tentu ada mahabbahnya. Mahabbah seseorang lihatlah dari akhlaknya. Salah satu dari akhlaknya dulu, dari lisannya, dari dia itu adalah bersosialisasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan saudaranya. Lihat seperti apa kehidupannya. Ya. Jadi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan banyak sekali kehidupan perubahan dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah ada mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesadaran, dan kesadaran itu muncul karena adanya ketenangan jiwa. Mahabbah muncul dari kesadaran, sadar itu bisa muncul kalau kita sudah tenang jiwanya. Ketika sudah tenang jiwanya, semuanya insya Allah menghadapi kehidupan, insya Allah itu menjadi ringan. Hidup ini begitu ringan menjalani kehidupan, ditimpa masalah. Ya, mungkin Anda yang banyak
Entah itu masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah mertua, masalah sulit kerja, masalah sulit jodoh, ya. Ini kalau sudah jiwa Anda jadi tenang menghadapinya, itu nanti ya tenang. Jalan akan muncul dengan sendirinya. Ikhtiar diperlukan, betul, ikhtiar tetap. Kita nggak akan kaya kalau nggak ikhtiar, logikanya begitu. Kita nggak akan bisa dapat jodoh kalau nggak nyari, gitu kan. Nah, ikhtiar tetap, tapi bukan menggebu-gebu. Di ikhtiar itulah dibarengi dengan sebuah ketenangan batin, ya, ketenangan rohani, ya. Maka Allah akan membukakan pintunya. Ya, Futuh itu adalah terbukanya pintu hati kita. Ketika pintu hati ini terbuka, maka akan diisi oleh apa yang kita inginkan, akan diisi oleh Allah di situ. Ya. Menghadapi kehidupan insya Allah menjadi lebih ringan. Seberat apapun kehidupannya, kalau jiwanya sudah tenang, futuhnya sudah terbuka, jiwanya sudah terbuka, Allah akan menolong dengan mudahnya. Tapi menolongnya Allah itu tidak seketika, diuji dulu dengan sebuah tahapan. Jadi ketika kita ini menghadapi seperti situasi sekarang ini, ya, ekonomi lagi susah, banyak PHK, ya, kehidupan kita ini sekarang dibatasi, ada rasa takut, terus kemudian ada khawatir kalau mau sama, saya juga sama. Kondisi ekonomi saya berubah, ya, makanya ngomong usaha lagi sepi, ya. Walaupun usaha saya sepi, ya tetap jalan, ya, alhamdulillah masih, walaupun sedikit-sedikit ada, kita syukuri. Saya dari guru honor, ya, dari guru honor ngajar di sekolah, gajinya dipotong tinggal 50%, ya. Kebutuhan saya harus punya tanggungan, kreditan saya banyak dalam kehidupan saya juga, ya. Masalah ekonomi juga sekarang lagi diuji. Anda juga mungkin lagi diuji lebih berat. Sudah diuji ekonomi, diuji rumah tangga, diuji keluarga, diuji masalah mertua, masalah saudara, banyak mungkin, ya. Diuji sakit terutama, sudah pada kondisi seperti ini. Maka satu-satunya jalan adalah mungkin saat inilah kita ini lagi diuji Allah untuk kita ingat, sadar. Coba jadikan momen sekarang ini, di saat yang lagi kacau seperti ini, kita banyak tirakat, banyak mendekatkan, perbanyak ibadahnya. Ini adalah mungkin salah satu jalan dari Allah yang global, ya. Ini adalah global, bukan hanya kita, di negara-negara juga sama. Kenapa kita tidak memanfaatkan momen seperti ini ketika kita sedang diuji Allah berat, kita itu harus tunduk, harus sujud kepada Allah pada kondisi seperti ini. Sebetulnya ini adalah masa yang paling cocok Anda untuk tirakat. Bagi Anda yang pengen tirakat puasa, ya, di panduan saya ijazahnya ada puasa, lakukan. Mungkin Anda lebih banyak di rumah, ngapain di rumah? Nggak usah cuma nge-game, main tidur, rebahan, mainan HP toh. Kenapa nggak dibuat membuat diri kita itu kreatif dalam hal rohania? Mungkin kreatif dengan dohir, mungkin nggak, karena nggak kerja. Kita bingung, kerjaan kita ini nyantai, pendapatannya mungkin turun drastis lah, sama seperti saya gitu. Tambahkan, ya, kreatif dalam hal ruhaniyah kita, gembleng ruhaniyah kita, banyakin puasa, banyakin wirid, bangun malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ketenangan jiwa agar kita ini sadar. Kalau sudah sadar, kita akan muncul kemahabbatan itu. Nah, nggak usah lagi mikir sekarang udah puasa untuk bisa kepekaan batin, ya, kepekaan bisa ngelihat jin, bisa ngelihat, aduh, nggak usah, ya. Yang sekarang yang kita perlukan ini adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin untuk menghadapi kondisi seperti ini. Itu lebih real ketimbang menghadapi masalah jin, gitu loh. Ya, jin itu nggak akan membantu kita, nggak akan membantu. Misalkan kita ini lagi kreditan, ini wayahnya kita ini lagi angsuran gitu. Kalau kita punya ilmu gaib, udah jin minta tolong gimana kreditan saya lunas, tahu tuh jedar ada duit, nggak kayak gitu. Ya, jadi kita ini sedang menghadapi sesuatu yang dohir itu lebih banyak menghadapi hal dohir ketimbang hal-hal seperti itu. Makanya saya ingin mengajarkan Anda, yuk bagaimana kita itu membuat ketenangan jiwa kita dengan dzikrullah kepada Allah dan memahami hakikat diri kita sendiri. Ya, jadi kesimpulannya adalah manusia itu terdiri dari jisim dan jiwa. Jisim ini adalah dohir, jasmani, jiwa ini adalah ruhaniyah kita. Pahami bahwa di dalam ruhaniyah kita itu ada nafsu, ada ruh, ada akal. Akal dengan nafsu ini punya kehidupan sendiri yang kadang membingungkan diri kita, yang terjadi perdebatan. Sehingga untuk meredam akal itu tidak selalu saja semaunya dia, dan nafsu ini selalu tidak mudah dibisik oleh setan, maka ruh kita itu harus lebih banyak tunduk ke Allah untuk tidak terlalu mengikuti akal, mengikuti nafsu. Caranya adalah menggunakan amaliyah
salah satunya adalah yang saya ijazahkan atau yang saya berikan untuk Anda. Banyak, nggak harus ini. Banyak sekali ya, banyak sekali amalan-amalan lain. Mungkin Anda punya guru dikasih amalan, ya udah, diistiqomahkan. Amalan itu bukan masalah bacaannya ini bagus, ini bagus. Enggak. Amalan itu walaupun sedikit, kalau diistiqomahkan tetap ada hasilnya. Tidak satu pun amalan kalau tidak diistiqomahkan tidak ada hasil. Ya. Sobat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, doa apa yang paling baik?" Apa jawabannya Ali? Jawabannya adalah doa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyebut, oh doa ini, enggak. Doa yang diterima oleh Allah itulah doa yang terbaik. Doa yang seperti apa? Ya doa apa saja. Yang kalau diterima oleh Allah, nggak usah panjang walaupun pendek, diterima berarti itu doa yang baik gitu loh. Begitu juga dengan amalan. Amalan itu bukan panjang ini, oh ini amalan bagus, ini dari guru ini, enggak. Amalan walaupun hanya sebuah Fatihah saja, kalau kita istiqomah karena dilandasi oleh rasa ridho, ya, ikhlas, pasrah ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah juga akan ridho dengan amalan kita karena istiqomah itu tadi. Nah, jadi yuk gembleng diri kita, pahami ruhaniyah kita. Sekarang dalam kita beribadah, kita dengan sebuah ketenangan. Biarkan ruh kita itu harus ikut ibadah. Jangan jasad kita. Ketika kita sholat, hadirkan ruh dalam diri itu, munculkan ruh agar kita khusyuk. Ketika akal itu ngawur, ketika akal ini adalah mengganggu dengan pikiran-pikiran yang semaunya dia dan nafsu itu, adalah kita harus kembali ke sholat, kembali lagi ke sholat. Kalau ngelantur, kembali lagi. Kalau ngelantur, kembali lagi. Allah itu maha tahu usaha kita, bukan khusyuk kita. Allah itu akan lebih mencintai orang yang berusaha khusyuk, walaupun nantinya dia nggak khusyuk. Ya. Tapi nggak usah sok-sok khusyuk gitu maksudnya. Sok-sok khusyuk itu karena di depan orang itu biar seolah-olah khusyuk bacanya. Enggak, khusyuk itu ada di dalam batinia kita. Hanya Allah yang tahu kekhusyukan kita. Jadi mungkin hanya itu untuk Ali ini yang saya berikan kajian untuk wabil khusus kepada Anda yang istiqomah dengan amalan yang saya berikan. Mari kita saling doakan. Saya juga mendoakan, saya juga ya insya Allah tirakat juga di masa seperti ini juga saya banyak tirakat kepada Allah. Bukan mau minta ini, intinya adalah mendekatkan diri untuk mencari mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu, ketika mahabbah itu muncul, apapun yang diminta atau tidak diminta akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta, maka yang dicintai itu juga cinta kepada kita. Nggak usah minta, pasti dikasih. Nggak usah minta, pasti dikasih. Allah maha tahu kebutuhan kita. Nggak usah lagi kita ngomong, ya Allah aku butuh ini. Kalau sudah mahabbah dan kita tunduk kepada Allah, Allah maha tahu dengan ini. Ikhtiar kita nanti akan menjadi berkah. Dapatnya sedikit tapi berkah. Ya. Dapatnya banyak juga, insya Allah diberkahi. Itu yang kita cari. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita saling mendoakan. Doakan saya untuk bisa terus memberikan motivasi-motivasi untuk Anda semuanya. Dan untuk masalah amalan ini, masalah amalan bukan berarti Anda itu harus membeli lah, banyak memaharkan paket, enggak. Ada amalan wirid harian yang bisa di-download di IG saya ulangi lagi. Silakan lihat di Instagram saya, di bio profil saya. Silakan di situ adalah diambil, di-download, dibaca. Kalau memang tertarik untuk mengamalkan itu, silakan diamalkan untuk amalan harian ketika setelah sholat maghrib atau sholat subuh atau bisa setelah sholat duha. Insya Allah istiqomah itu akan memunculkan yang namanya karomah. Istiqomah memunculkan karomah. Karomah karena adanya istiqomah. Ya, nggak usah kita bahasanya menggebu-gebu dalam sebuah amalan. Yang penting setiap hari itu berusaha untuk khusyuk dalam setiap amalan. Sedikit kita gembleng. Ya. Apa yang ditemui nanti di tengah jalan, anggap itu adalah sebuah ujian. Entah itu baik, entah itu buruk. Satu, ini adalah ujian dari amalan saya. Ketika kita sudah yakin bahwa yang buruk muncul dalam diri, entah itu dalam keluarga kita, entah itu adalah di pekerjaan kita, entah itu dalam diri kita sendiri muncul, bilang, ya Allah, terima kasih, Engkau telah mengujiku dalam amalan ini. Dan tanda-tanda amalan itu akan memiliki faedah dalam hidup kita, biasanya ada ujiannya. Jadi kalau amalan itu kok nggak ada ujiannya, itu tanda tanya saya. Ini salah satu pola pikir saya ya. Saya itu kalau lagi ngamal tirakat kok nggak ada ujian di tengah jalan, itu bingung malahan. Ini diterima nggak sih oleh Allah? Kok nggak ada ujian? Ciri-cirinya biasanya amalan tirakat yang akan ada hasilnya, akan bahasanya itu adalah akan istajib doa ya.
bahwa doa saya dikabulkan oleh Allah, tirakat saya dikabulkan oleh Allah, ada tanda-tandanya, ada ujian. Jadi kalau udah ada tanda ujian, harusnya senang malahan. Oh, saya dapat ujian ini. Oh, berarti tirakat saya ini insya Allah nih, insya Allah Allah meridhoi. Saya akan terima ujian ini, saya hadapi ujian ini dengan keikhlasan. Nah, ini mungkin jadi motivasi juga kalau dapat ujian, langsung bilang gini, ya Allah terima kasih Engkau mengujiku. Insya Allah saya akan terima ujian ini dengan lapang dada, dengan ikhlasan. Ya, karena ujian itu adalah salah satu gambaran bahwa tirakat atau doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu, walaupun tidak semuanya, tapi ciri-cirinya adalah di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin akan saya sambung lagi dengan kajian-kajian lain tentang hakikat diri kita di pertemuan yang akan datang, di podcast yang ada di channel Pak Den ini. Akhirul kalam, kepada Allah saya mohon maafiroh atas segala khilaf saya, kebodohan saya, kesalahan saya itu adalah semata-mata memang dari diri saya, sedangkan kalau ada yang benar, ini adalah hakikatnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.